Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini hari Selasa tanggal 28 April kita bisa dipertemukan kembali di dalam pembelajaran kita, walaupun kita ketemu dalam situasi online, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi nilai dan kualitas pembelajaran kita ya. Baik, kita langsung saja bicarakan mengenai materi untuk mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer ya. Untuk sesi sekarang pertemuan ke-9 ya, kita akan berdiskusi, akan membahas mengenai pipeline interaksi atau pipelining instruksi ya. Nah, kita tahu bahwa pipelining instruksi ini adalah salah satu evolusi ya yang terjadi di dalam dunia komputerisasi ya. Ciri perkembangan yang menonjol dari generasi yang lama dengan yang baru itu adalah adanya proses pipeline ya. Nanti kita akan bahas apa itu yang disebut dengan pipeline ya. Nah, secara definisi ya, pipeline ini adalah suatu cara yang digunakan untuk melakukan sejumlah kerja secara bersamaan ya, tetapi dalam tahap yang berbeda yang dialirkan secara kontinu pada unit pemrosesan. Dengan cara ini maka unit pemroses selalu bekerja. Kita ingat bahwa suatu prosesor dikatakan efisien jika prosesor tersebut adalah terus-menerus running. Ya, dalam konteks running di sini adalah selalu menjalankan instruksi. Ketika prosesor menganggur atau idle, ya otomatis dikatakan prosesor itu tidak produktif ya, atau tidak efisien. Nah, dikatakan efisien itu adalah yang terus-menerus running. Nah, konteks pipeline ini adalah masuk ke situ ya. Jadi prosesor itu harus selalu bekerja. Nah, kita tahu bahwa di konsep prosesor yang lama itu adalah satu proses ya dalam satu waktu. Kemudian seiring dengan teknologi perkembangan maka dikembangkan multiprocessing ya, atau multitasking dan lain-lainnya ya. Nah, ini artinya adalah dalam rangka meningkatkan efisiensi atau produktivitas daripada prosesor ya. Jadi ini juga yang dijadikan dasar dari perkembangan pipeline ini adalah mengoptimalkan prosesor ya. Nah, pipeline ini adalah teknik yang dapat diterapkan pada berbagai tingkatan dalam sistem komputer. Artinya bukan hanya di prosesor ya, tapi bisa juga di proses yang lain. Artinya yang berkaitan dengan proses ya, jadi tidak satu proses dalam satu waktu, tapi banyak melakukan beberapa proses dalam satu waktu secara bersamaan ya. Kemudian bisa pada level yang tinggi, misalnya di program aplikasi, sampai pada tingkat yang rendah seperti pada instruksi yang dijalankan oleh mikroprosesor. Nah, kemudian apa sih bedanya ya? Perbedaan antara mikroprosesor yang menggunakan pipeline dengan yang tidak ya. Tadi disampaikan bahwa mikroprosesor yang tidak menggunakan pipeline ini satu instruksi dilakukan sampai selesai. Jadi eksekusinya adalah eksklusif ya. Eksklusif di sini adalah satu kali proses dilakukan sampai selesai, ditungguin gitu ya, eksklusif namanya. Nah, kemudian kalau setelah selesai baru instruksi yang berikutnya dilakukan atau dilaksanakan. Nah, ini perbedaan yang paling mendasar antara pipeline dan pipeline untuk mikroprosesor. Nah, sedangkan di dalam mikroprosesor yang menggunakan konsep pipeline ini, maka prosesor itu menggunakan teknik filing. Ketika satu instruksi sedang diproses, maka instruksi yang berikut juga dapat diproses walaupun dalam konteks layanan atau service yang berbeda. Jadi bersamaan. Ya, misalkan yang satu fetch, yang satu execute, yang satu store dan lain-lain. Jadi bersamaan ya, tidak, walaupun tidak dalam konteks melakukan satu pekerjaan yang sama ya. Ini perbedaan mendasar antara mikroprosesor yang menggunakan teknik pipeline dengan yang tidak menggunakan teknik pipeline ya. Nah, kemudian dengan penerapan pipeline ini apa dampaknya bagi prosesor? Yang jelas yang terasa adalah mikroprosesor itu tadi berkaitan dengan efisiensi ya prosesor. Di sini adalah peningkatan ya unjuk kerja. Nah, kenapa bisa meningkatkan unjuk kerja? Karena beberapa instruksi dapat dilakukan secara paralel dalam waktu yang
bersamaan ya. Jadi secara kasarnya ya diharapkan akan didapatkan peningkatan sebesar sekian kali ya dibandingkan dengan mikroprosesor yang tidak menggunakan pipeline. Apabila tahapan yang ada dalam satu kali proses instruksi adalah sekian kali tahap gitu. Jadi eh, yang terasa sekali adalah unjuk kerja atau produktivitas dari mikroprosesor ini lebih optimal. Yang tadinya hanya melakukan beberapa proses gitu ya dalam satu waktu, sekarang bisa melakukan beberapa proses karena dilakukannya prosesor secara paralel ya, atau pemrosesan secara paralel. Nah, kita lihat secara instruksi sederhana dan instruksi yang pandangan rinci ya. Jadi kalau yang sederhana itu kan misalkan instruction ya, diinstruksi, di patch ya, diambil, dibaca, dieksekusi kemudian result selesai. Itu adalah pandangan sederhananya di dalam konteks proses. Sedangkan di dalam konteks yang lain, di dalam pipelining itu instruksi diambil secara bersamaan. Cuma nanti konteksnya kan ada yang menunggu, ada yang dieksekusi, ada yang diinterrupt gitu, ada yang sampai terminated atau selesai. Nah, itu konteks daripada pipeline ya. Nah, apa tahapan-tahapan di dalam pipeline ini? Yang pertama adalah mengambil instruksi dan membufferkannya. Kemudian yang kedua, ketika tahapan kedua bebas, tahapan pertama mengirimkan instruksi yang dibufferkan tersebut. Jadi ketika tahapan kedua bebas, tahapan yang pertama mengirimkan instruksi yang dibufferkan tadi. Nah, kemudian pada saat tahapan kedua sedang mengeksekusi instruksi, tahap pertama memanfaatkan siklus memori yang tidak dipakai untuk mengambil dan membufferkan instruksi berikutnya ya. Nah, tetapi yang namanya konsep teknik itu tentu tidak selalu memberikan satu keuntungan, tapi tetap ada yang namanya kelebihan dan kekurangan ya. Nah, ada hal yang mungkin terjadi atau sering terjadi berkaitan dengan konsep pipeline ini, kaitannya dengan resources ya, atau sumber daya ya. Misalkan yang perlu didesain atau dipikirkan dengan matang itu berkaitan dengan penggunaan resources yang bersamaan itu seperti apa ya, karena tadinya resources itu eksklusif digunakan oleh satu proses, tapi sekarang kan bisa digunakan oleh beberapa proses. Nah, ini juga kondisi yang mungkin akan mengakibatkan kondisi deadlock dan lain-lain ya. Kemudian bisa juga terjadinya ketergantungan terhadap data ya, karena ada proses yang berebut ya, artinya berebutan satu data oleh beberapa proses. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Akhirnya nanti akan muncul yang namanya deadlock ya. Kemudian berkaitan dengan pengaturan jam ya, suatu kasih memori ini juga harus direncanakan dengan baik ya, sehingga apa yang terjadi, kesulitan-kesulitan ataupun kelemahan yang mungkin akan terjadi dalam pipeline ini bisa diatasi dengan baik ya. Nah, kemudian dari sisi keuntungannya atau kelebihan dari pipeline ini, yang pertama adalah waktu siklus prosesor berkurang ya. Jadi artinya yang tadinya menunggu ya, dari satu siklus itu dari A sampai Z itu sekarang bisa lebih berkurang ya, karena proses itu akan melakukan proses secara bersamaan ya, walaupun tadi yang di servisnya yang dilayaninya tidak sama, tetapi setidaknya ada bagian-bagian dari proses itu yang dilayani ya di proses yang lain, walaupun tadi kaitannya dengan kondisi bahwa perebutan sumber daya ya. Kemudian beberapa combinational circuit seperti penambah atau pengganda dapat dibuat lebih cepat dengan menambahkan lebih banyak sirkuit. Kemudian jika pipelining digunakan sebagai pengganti, hal itu dapat menghemat sirkuit versus kombinasional yang lebih kompleks ya. Jadi ini kalau misalkan pipelining diterapkan ya, ini bisa menghemat ya sirkuit versus kombinasional yang lebih kompleks, jadi lebih sederhana ya. Nah, kemudian kekurangan pipelining ya, di sini ada beberapa
kekurangan ya daripada pipelining ya, walaupun sebenarnya konteks pipelining ini tadi disampaikan di awal bahwa pembeda ya generasi komputer modern itu adalah pipelining. Kalau dulu tidak ada pipelining, kalau sekarang itu mengembangkan semuanya pipelining ya, walaupun nanti ditemukan tadi masalah kekurangan dari implementasi pipeline ini ya, setiap generasi prosesor itu ya, contohnya misalkan Intel itu selalu memperbaiki bagaimana konteks pipelining itu supaya lebih optimal ya, pasti sudah dipikirkan ataupun diatasi ya, diperbaiki masalah-masalah yang terjadi, misalkan tadi kemungkinan adanya deadlock karena berebutan sumber daya ya, itu bisa diatasi ya. Salah satunya adalah bahwa non pipeline prosesor hanya menjalankan satu instruksi pada satu waktu. Tadi sampaikan juga di depan. Hal ini untuk mencegah penundaan cabang yang berlaku, setiap cabang tertunda. Dan masalah dengan serial instruksi dieksekusi secara bersamaan, akibatnya desain lebih sederhana dan lebih murah untuk diproduksi. Ya, jadi kalau dilihat dari desainnya lebih sederhana daripada non pipeline. Ya, karena memang tadi satu proses dilayani secara eksklusif sampai selesai. Jadi secara desainnya lebih sederhana. Tapi kalau dengan konteks pipelining itu lebih kompleks ya. Nah, kemudian non pipeline prosesor akan memiliki instruksi yang stabil ya. Jadi berkaitan dengan bandwidth ya, di non pipeline ini lebih stabil dibandingkan dengan menggunakan pipeline. Nah, ini beberapa kelemahan ya. Tetapi tadi disampaikan bahwa setiap industri ataupun seperti Intel, kemudian teknologi yang lain juga sudah memperkirakan bagaimana cara mengatasi supaya teknik pipeline ini bisa berjalan dengan optimal. Nah, proses pipelining ini sama seperti proses meniru di dalam industri ya, misalkan di assembly ya, chain atau istilahnya dengan conveyor ya. Jadi setiap bagian proses itu dilayani, walaupun setiap bagian yang pelayanannya itu berbeda-beda ya. Misalkan ada di industri mobil ya, ada press plate body, kemudian ada pasang pintu, kemudian cat dasar, jalan lagi masuk ke pasang mesin, dan seterusnya pasang kabel. Jadi prosesnya dilayani semua secara bersamaan, walaupun apa yang dilakukannya tidak sama. Nah, kalau dilihat dari sisi kecepatan prosesnya ya, jadi lebih optimal ya. Jadi dikatakan bahwa prosesor juga tingkat unjuk kerjanya lebih tinggi ya, karena tidak eksklusif di dalam melayani satu prosesor. Kemudian setiap unit menjalankan fungsi tertentu yang unik ya, arti unik di sini ada berbeda. Kemudian setiap clock satu waktu tertentu, setiap unit secara serentak menyelesaikan pekerjaannya. Jadi bergeser ya, dari pekerjaan yang satu selesai dilanjutkan dengan pekerjaan yang lain. Misalkan tadi mulai dari mengambil, fetch, mengeksekusi, kemudian ke terminated atau selesai, itu ada beberapa fase yang dilayani, dan itu bisa melayani beberapa proses secara bersamaan. Ini adalah berkaitan dengan desain implementasi daripada pipeline. Nah, secara instiktif dapat didedukasi bahwa tanpa assembly maka setiap mobil akan selesai dalam waktu n kali waktu setiap unit. Nah, dengan assembly pada saat semua unit penuh maka setiap clock waktu pengolahan setiap unit akan keluar satu mobil. Ya, jadi ini kaitannya dengan assembly mobil ini jelas lebih produktif ya, yang tadinya tidak menggunakan sistem pipeline kemudian menggunakan pipeline, jadi berbeda berkaitan dengan hasil produksinya ya. Nah, kemudian prinsip pipeline di prosesor ya, untuk menerapkan prinsip multi stage atau multi site ini kita namakan pipelining di prosesor. Diperlukan organisasi prosesor yang khusus ya. Pada dasarnya prosesor dipartisi menjadi sejumlah unit-unit kecil. Jadi kalau desain di prosesor itu untuk implementasi pipelining ini, maka prosesor itu dibagi menjadi unit-unit atau dibagi menjadi partisi ya. Jadi unit-unit kecil di mana partisi itu masing-masing memiliki tugas, fungsi, wewenang yang berbeda dengan unit yang lain ya. Ini konteksnya berkaitan dengan desain pipelining di prosesor.
Nah, pipelining ini adalah satu teknik yang digunakan untuk merealisasi ya parallel processing, yaitu dengan membagi operasi ke dalam beberapa tingkatan atau sub operasi, sehingga pada suatu saat ada beberapa operasi yang berjalan secara bersamaan atau sekaligus ya. Nah, kemudian untuk hal-hal yang lainnya berkaitan dengan pipelining ini, insya Allah kita akan bahas ya di sesi berikutnya lebih mendetail. Ya, kalaupun ada hal yang perlu ditanyakan, silakan Anda tanyakan melalui diskusi online di e-learning UBP, dan saya harapkan kita interaktif ya, berdiskusi secara optimal, mengoptimalkan e-learning ini ya. Terima kasih, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan untuk sesi ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.